Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Panata. Saya dari kelas MJ24B. Di sini saya ingin menceritakan hasil review saya dari sebuah artikel yang Pak Dadang berikan, yaitu dosen pengampu saya di mata kuliah Wirausahaan Islam. Artikel yang Pak Dadang berikan berjudul The Entrepreneur Characteristic from Al-Quran and Hadis, karya Muhammad Ridwan Aziz dan timnya. Jadi intinya artikel ini ngajak kita untuk melihat bahwa ketika kita berusaha atau membangun wirausaha atau biasa disebut bisnis, bukan cuma soal cuan, tapi kita juga soal nilai-nilai Islam yang bisa bikin bisnis kita nggak cuma sukses, tetapi juga mendapatkan keberkahan. Yang pertama adalah takwa sebagai pondasi. Tentunya sebagai seorang muslim, kita dalam berwirausaha harus memiliki sebuah takwa atau biasa disebut takut dan cinta sama Allah. Bayangin kalau bisnis kita sambil nyari ridha Allah, tentunya pasti bakalan lebih enak. Uang dapat, akhirat juga dapat. Yang kedua adalah bisnis halal. Dalam Islam, halal itu sangat penting sekali ya. Karena jika kita semuanya dalam bisnis didapatkan dengan hal-hal haram atau tidak sesuai syariat Islam, maka semua yang kita dapatkan itu haram dan tidak berkah. Jadi hindari hal-hal yang menjauhi syariat dan haram ya. Lalu yang ketiga adalah jujur dan bisa dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dikenal banget kejujurannya. Bahkan sebelum jadi nabi, beliau sudah dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Jadi pengusaha zaman sekarang juga kita harus menjunjung tinggi hal-hal yang tidak menipu para konsumen agar bisa mendapatkan kepercayaan mereka dan terus menjadi pelanggan setia. Yang keempat, sebagai Islam entrepreneur, kita juga harus melek akan ilmu ya. Bisnis itu bukan hanya soal menjual barang atau lainnya, tetapi juga perlunya pengetahuan, karena sebagai wirausahawan kita juga harus memiliki inovasi dan pengetahuan yang tinggi agar kita selalu memiliki ide-ide cemerlang ke depannya sehingga usaha bisa berkembang terus menerus. Lalu yang kelima, peduli antar sesama. Pada kodratnya, kita semua adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi kita juga jangan egois, jangan memikirkan usaha kita sendiri. Jadi kita juga harus mikirin orang-orang yang ada di sekitar, misalnya membantu para UMKM, atau kita juga harus sering-sering bersedekah, karena bersedekah juga salah satunya adalah pembuka jalan rezeki kita agar usaha kita juga memiliki banyak rezeki lagi ke depannya.
Yang keenam adalah menjaga lingkungan dan jangan boros ya guys. Jadi apa sih hubungannya kedua ini? Jadi gini, contohnya misal kita menghambur-hamburkan listrik gitu, kayak menyalakan lampu tiap hari. Nah, sumber listrik dari rumah kita itu adalah dari pembangkit listrik. Nah, beberapa pembangkit listrik itu bahan bakarnya masih menggunakan bahan bakar fosil hewan atau minyak bumi. Nah, karena menggunakan bahan bakar tersebut yang menghasilkan beberapa polusi sehingga merusak lingkungan sekitar. Jadi, kedua ini saling berkaitan karena jika kita berhemat, maka kita juga bisa mengurangi polusi yang kita timbulkan, sehingga Islam mengajarkan kita untuk berhemat. Jadi, selain harus hemat, kita juga harus menjaga lingkungan. Yang terakhir adalah bisnis sama dengan ibadah. Ya, buat kita yang muslim, semua aktivitas tentunya bisa jadi ibadah, termasuk bisnis tentunya. Asal niatnya benar, caranya halal, dan gak ninggalin kewajiban, maka bisnis kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga bisa dikatakan bisnis kita adalah ibadah. Nah, artinya Islam tuh support banget kita untuk berbisnis, menjadi seorang wirausahawan. Kesimpulan dari semua artikel yang ada, jadi pengusaha dalam Islam itu bukan cuma soal modal dan strategi, tapi juga soal akhlak, niat, dan tanggung jawab tentunya. Kita dituntut menjadi wirausahawan muslim yang gak cuma nyari untung, tapi juga menyebar manfaat dan pahala. Nah, bayangin kalau makin banyak akhlak muda yang jadi pengusaha kayak gini, Indonesia bisa makin keren dan tentunya berkah. Oleh karena itu, ayo kita jadi wirausahawan bareng-bareng. Oke, itu dia yang hanya bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik bangun bisnis yang halal, bermanfaat, dan islami, yuk mulai dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.